Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Shalom. Selamat pagi saudaraku, apa kabar saudara? Haleluya, saya percaya saudara yang ada di rumah, kita semua dalam keadaan yang luar biasa, katakan amin. Saudaraku, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, percayalah tangan Tuhan yang kuat memegang kita, katakan amin saudara. Ini doa kita hari-hari ini. Ini doa kita hari-hari ini saudara. Kita minta Tuhan pegang tangan kita. Apapun yang sedang terjadi di luar sana saudara. Ketakutan, kengerian yang sedang terjadi di bangsa kita. Saudara percayalah tangan Tuhan yang kuat memegang kita. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita saudaraku. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa pagi hari ini. Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai pagi ini Tuhan. Sungguh kami melihat, kami menyaksikan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup ini Tuhan. Tuhan pagi ini kami mau bilang sama Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini kami mau katakan Tuhan, kami kuat di dalam Engkau. Tangan-Mu yang kuat menopang kami, memegang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kami tidak takut. Sebab Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Engkau ada di setiap musim dalam hidup kami. Dan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu pagi ini. Di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Engkau beserta kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Panggil namanya Yesus, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau beserta kami, sebab Kau besertaku. Amin. Ku
Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebab kemenangan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, pegang tangan kami Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berbahasa roh.
Pegang tangan kami Tuhan. Bapa, angkat kedua tangan kita saudara yang di rumah. Angkat kedua tangan kita berbahasa roh. Tangannya yang kuat menopang kita saudara. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapakku, Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bapa, Bapakku, Bapa, Bapa. Angkat kedua tangan kita saudara. Sama-sama panggil namanya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar. Allah perisai kami, Allah gunung batu kami, Allah kota benteng kami. Kami percaya pada Dia. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya
Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari angkat kedua tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami sepakat. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima saudara kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, yes, kemenangan. Angkat kedua tangan kita. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari satukan hati kita, kita bersyafaat saudara. Kami tahu kemenangan Kau anugerahkan bagi Indonesia Tuhan. Kami tahu kemenangan Kau curahkan atas bangsa kami. Dari tempat ini pagi ini kami sepakat, kami mengangkat tangan kami. Kami mau memberkati Indonesia. Dari tempat ini kami lepaskan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Allah turunlah atas negeri kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Penduaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia. Api Pentakosta yang ketiga terjadi dari Indonesia. Apinya menyebar ke Asia, ke bangsa-bangsa, sampai bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Maruf, amin Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi ini sepakat perlindungan Allah sempurna membungkus pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kebijaksanaan ada pada pemimpin bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk wabah virus corona yang sedang melanda negeri kami. Mari kita berbahasa roh saudara. Oh, dari tempat ini kami patahkan, kami hancurkan segala virus-virus. Oh, yang ada di bangsa kami, terutama virus corona. Kami hancurkan, kami patahkan oleh darah Yesus. Engkau dihancurkan dalam nama Yesus. Engkau pergi dari bangsa kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada banyak orang disembuhkan. Ada banyak orang disembuhkan dalam nama Yesus. Ketika anak-anak Tuhan bersatu, oh merendahkan diri kami berdoa. Kami percaya belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati kota kami, kota Depok. Kami bersyukur ada di kota ini. Kami memberkati kota
kota Depok. Biarlah kota ini jadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat di hadapan segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Penduaian jiwa terbesar terakhir terjadi dalam nama Yesus. Gereja-gereja bersatu menyerukan namamu di kota ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kota ini. Roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin kota ini dalam nama Yesus. Lewat taman doa rumah pengorbanan, House of Sacrifice, kami berdoa kota ini dituai. Berkati TDRP Tuhan, berkati perluasan tempat ini. Biarlah agendamu terjadi atas tempat ini dalam nama Yesus. Kami memberkati tempat ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu semakin kuat, semakin pekat ada di tempat ini. Prajurit Allah yang gagah perkasa dilahirkan dari tempat ini dalam nama Yesus. Manajemen yang ada di Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami memberkati para pemimpin rohani kami. Dari mulai gembala kami Pak Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin, keempat wakil gembala pembina yang ada. Kami memberkati gembala rayon kami Pak Yongki Taufan Wijoyo, Ibu Heni Limboro Monamuri, keluarga besar hamba-hambamu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna membungkus para pemimpin kami. Oh, dan keluarga besar yang ada Tuhan berkati. Pengurapan-Mu Tuhan senantiasa turun atas pemimpin kami. Kemanapun Kau utus menyampaikan pesan-Mu, isi hatimu boleh disampaikan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati ya Tuhan. Wakil gembala, para koordinator ibadah yang ada Tuhan Yesus. Para pengerja aktivis, semua kami yang terlibat dalam ibadah ini. Khususnya jemaat-Mu. Kami memberkati yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelepasan. Tahun dimensi yang baru terjadi dalam nama Yesus. Kami memberkati Israel, Yerusalem. Dari tempat ini Tuhan kami memberkati ya Tuhan umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekuatan, penghiburan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Saudara bilang kanan kiri saudara yang ada di rumah, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Bilang gitu saudara, amin. Hari-hari ini pesan Tuhan kuat saudara. Jadilah kuat. Katakan amin. Jadilah kuat di dalam kuat kuasanya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Jadilah kuat hai umatnya. Jangan takut saudara. Jangan gentar. Allah beserta kita, katakan amin. Dengarlah hai umatnya. Dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Suara kamu. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Ayo bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Deklarasikan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan.
Ayo bangkit umat Tuhan. Bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Tepuk tangan sama-sama. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat di dalam Yesus. Saudara yang di rumah katakan, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Sorakan. Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi naik, melewati badai hidup yang ada. Katakan amin saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita saudara. Haleluya. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau bawa kami terbang tinggi, melewati badai hidup yang ada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan sama-sama saudaraku. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Beri kekuatan. Mari rentangkan tangan kita saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, dan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudara. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu itu yang membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan. Sebab kami tahu firman-Mu, yes, teguh menopang, bukan aman. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kami aman Tuhan, aman di dalam-Mu Tuhan.
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam Tuhan, bukan aman di dalam Tuhan. Kami percaya bukan aman di dalam Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudara. Kami aman. Sorakan. Saudara percaya saudara akan aman di dalam tangan Tuhan, amin. Yang percaya bilang baikkan tangan saudara. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan pegang tangan kami. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Ini doa kami hari-hari ini, jangan tinggalkan kami. Kami hidup semua karena anugerah-Mu. Jadilah pada kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih.
hidup tanpamu. Di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Selamatku. Biar musik saja, mari kita berbahasa roh saudara. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa agar saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, 2 minggu yang lalu di dalam khotbah saya menyampaikan tentang apa yang diterima oleh hambanya Pak Daniel Panji ketika beliau berdoa selama 3 hari di tembok kota Yerusalem. Pada kesempatan itu Pak Daniel Panji mendapat pernyataan dari Tuhan bahwa saat ini Tuhan sedang menggoncangkan seluruh dunia. Mengapa? Agar terlihat ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, sehingga orang-orang akan berlari dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan untuk bertobat dan diselamatkan. Selain hal tersebut, saudara, Pak Daniel Panji juga mendapatkan bahwa saat ini kita sudah memasuki permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mari kita membaca hal tersebut di dalam Alkitab kita, Injil Matius pasal 24, ayat 3 sampai ayat 8. Judul perikopnya permulaan penderitaan. Saya akan bacakan ayat 3 sampai ayat 8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara yang kekasih, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya bertanya, apakah tanda kedatanganmu? Maksudnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan apa tanda kesudahan dunia? Lalu Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat 4 dan 5. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, jadi Tuhan Yesus mengatakan tanda kedatangannya akan banyak orang yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Tuhan Yesus. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Saudara, apa yang terjadi saat ini itu sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam Wahyu pasal 6. Di sana Rasul Yohanes mendapatkan tentang pembukaan 7 meterai. Ketika meterai yang pertama dibuka, tampillah seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya itu menyamar sebagai Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat hal itu lebih jauh lagi. Dan orang ini yang kita sebut sebagai antikristus atau Mesias palsu akan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya, ayat 6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
tapi itu belum kesudahannya. Saudara, kita akan mendengar dulu kabar-kabar tentang perang. Ini bicara tentang peperangan. Saudara, ini juga sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos di dalam Wahyu pasal 6. Ketika meterai kedua dibuka, tampillah seekor kuda merah padam. Dan penunggangnya itu membunuh banyak orang dengan pedang, bicara tentang peperangan, dan mengambil damai sejahtera dari muka bumi. Damai sejahtera lenyap dari muka bumi. Lalu di dalam ayat 7 di sana tertulis, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, ini juga sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ketika meterai ketiga dibuka, tampillah seekor kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Dan terdengar suara secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara tentang krisis ekonomi. Ayat 7 ini juga sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ketika meterai keempat dibuka, tampillah seekor kuda kuning hijau. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Supaya lebih jelas, saudara, mari kita membaca kitab Wahyu, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 8. Judul berikutnya, ke-6 meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, ketika Tuhan Yesus membuka meterai yang pertama, maka tampillah seekor kuda putih. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dan dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah penunggang kuda putih ini? Ini bukan Tuhan Yesus, saudara. Tapi orang yang menyamar sebagai Tuhan Yesus, yaitu Sang Antikris. Saudara, di dalam Wahyu pasal 19, di sana juga dituliskan Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Tetapi Tuhan Yesus tidak memegang panah, tapi dari mulutnya keluar sebilah pedang. Dalam Wahyu 19 juga dikatakan Tuhan Yesus memakai mahkota, tapi bukan satu mahkota, ada banyak mahkota, mahkota yang bersusun-susun. Tetapi penunggang kuda ini hanya memakai sebuah mahkota. Siapa dia? Sekali lagi, dia adalah Antikris. Orang yang menyamar, berusaha menyerupai sebagai Tuhan Yesus, sebagai juru selamat dunia ini. Dan saat ini roh Antikris sudah merajalela ke seluruh dunia. Sudah menguasai begitu banyak bidang kehidupan. Dan saya percaya tidak lama lagi, Sang Antikris itu sendiri, the Antichrist himself, akan menyatakan dirinya. Selanjutnya di dalam ayat 3 dan 4, ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakannya sebilah pedang yang besar. Saudara, ketika meterai yang kedua dibuka, tampillah seekor kuda merah padam. Dan yang menungganginya diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pedang bicara tentang peperangan. Dan penunggang kuda kedua ini mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Saat ini damai sejahtera sudah lenyap dari atas muka bumi. Tidak ada satu negara pun yang masih mengalami damai sejahtera. Dulu negara-negara seperti New Zealand, negara yang indah, yang makmur, masih ada damai sejahtera. Tapi kemudian terorisme datang, dan sekarang ada wabah virus corona yang menakutkan, damai sejahtera sudah hilang. Demikian juga negara yang lain seperti negara Skandinavia, Swiss, Swedia, Denmark. Mereka juga sudah kehilangan damai sejahtera karena terorisme, bencana, virus corona, dan lain-lain. Hal ini sudah terjadi.
Selanjutnya di dalam ayat 5 dan 6 dituliskan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, ketika materai yang ketiga dibuka, tampillah seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan, dan terdengar suara, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, ini bicara tentang krisis ekonomi. Saudara, secupak itu katakanlah seperti selitar. Gandum, supaya kita lebih mudah mengerti, kita ganti saja dengan makanan pokok kita, beras. Sedinar itu adalah upah orang bekerja selama 1 hari. Saat ini upah tukang di Indonesia itu antara 100.000 sampai 150.000. Jadi saudara bisa bayangkan kalau nanti seliter beras itu harganya sampai 100.000 atau 150.000, maka terjadi krisis yang luar biasa, terjadi kelaparan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, dikatakan, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Saya percaya orang-orang yang seperti minyak dan anggur, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berlindung pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mereka akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya ayat 7 dan 8, di sana dituliskan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, ketika materai keempat dibuka, tampil seekor kuda hijau kuning. Ini warna belerang. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ini bicara tentang roh maut, roh kematian yang merajalela di seluruh dunia, membunuh begitu banyak orang. Membunuh dengan pedang. Pedang bicara tentang peperangan. Membunuh dengan kelaparan. Membunuh dengan sampar. Saat ini penyakit sampar, virus corona sedang merajalela. Dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Saudara, binatang buas ini bisa binatang buas benar, tapi juga bisa berupa virus-virus. Ada virus-virus yang ketika dilihat dengan mikroskop yang sangat teliti, maka bisa kelihatan seperti binatang-binatang buas. Saudara, tanda-tanda ini sudah terjadi. Tapi semuanya ini belum kesudahannya. Ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mari kita melihat kembali kepada Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi semuanya ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, saya gambarkan keadaan ini seperti seorang wanita yang hamil yang akan bersalin, melahirkan anaknya. Maka dia akan mengalami kesakitan bersalin. Mula-mula rasa sakit itu datangnya dengan jedah yang cukup lama. Saya bukan dokter, saudara. Mungkin katakanlah 6 jam sekali begitu. Dan semakin dekat waktu kelahiran, maka jedahnya makin pendek. Wanita itu kan makin sering merasa sakit bersalin, dan rasa sakitnya semakin bertambah-tambah. Kalau kita perhatikan keadaan dunia ini sejak sekian tahun yang lalu, kita lihat bagaimana goncangan demi goncangan terjadi. Ada angin ribut, gempa bumi, tsunami, sakit penyakit, peperangan, kelaparan, dan macam-macam terjadi. Dan semakin kemari, frekuensinya semakin sering terjadi. Dan semakin besar kekuatannya. Goncangan itu semakin besar. Saudara, dan yang menarik juga, di sini dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, dalam bahasa Inggris, zaman baru itu adalah New Age, zaman baru. Saudara, kita tahu saat ini, gerakan zaman baru, New Age Movement, itu sudah sangat kuat. Dan New Age Movement, gerakan zaman baru ini mengarah kepada terciptanya tatanan dunia baru.
New World Order, yaitu pemerintahan antikris. Jadi saudara yang kekasih, kalau apa yang diterima oleh pendeta Daniel Panji ini benar berasal dari Tuhan, maka kemungkinan saat ini kita sudah berada dalam permulaan masa kesusahan besar atau tribulasi selama 7 tahun. Masa tribulasi selama 7 tahun itu dibagi dua, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Pada 3,5 tahun pertama, Antikris belum menyatakan dirinya. Dan gereja masih ada di muka bumi. Goncangan-goncangan terjadi supaya banyak orang bertobat dan diselamatkan. Dan kalau kita mengikuti teori mid-tribulation, maka di akhir 3,5 tahun yang pertama, gereja Tuhan yang kudus, yang tidak bercacat celah, akan diangkat, mengalami rapture. Lalu dunia akan masuk di dalam zaman baru, yaitu zaman pemerintahan antikris selama 3,5 tahun juga. Dan itu merupakan puncak penderitaan umat manusia, di mana antikris menguasai seluruh dunia dengan sangat-sangat kejam. Dan orang yang menolak pemerintahan dia, bahkan yang mengaku Yesus adalah Tuhan, akan dianiaya dan dibunuh. Saudara, saya tidak mengatakan itu pasti, tapi kita lihat saja saudara, apa yang akan terjadi. Saya hanya mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan kita lihat perkembangan lebih lanjut. Tapi mari kita berjaga-jaga. Tapi saya lebih tertarik saat ini untuk membicarakan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita melihat di dalam surat Ibrani, pasal 12, ayat 26 sampai 29. Saya bacakan, saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, 2 minggu lalu saya sudah terangkan tentang ayat ini. Bagaimana ketika Tuhan menggoncangkan seluruh dunia, maka akan tinggal tetap satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Sehingga orang-orang akan lari ke dalam kerajaan Allah untuk mencari perlindungan dan mereka diselamatkan. Saudara, saya berpikir saat ini adalah waktunya bagi gereja Tuhan untuk berperan sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekurang-kurangnya saya lihat ada 2 peranan yang bisa diambil oleh gereja Tuhan untuk saat ini. Yang pertama, gereja Tuhan bisa berperan sebagai kerajaan tidak tergoncangkan secara fisik atau secara material. Saat ini sudah terjadi, terutama di Indonesia, ketika goncangan hebat terjadi, saudara, orang-orang yang tidak mampu mulai kehilangan mata pencahariannya. Seperti para tukang becak, pedagang-pedagang kecil, tukang-tukang ojek online dan sebagainya. Mereka sudah banyak kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Untuk itu gereja Tuhan harus berperan aktif untuk menolong mereka secara materi, supaya mereka tetap dapat hidup, melanjutkan hidupnya bersama keluarganya. Saudara, pada tanggal 27 Maret, gereja kita, GBI Kamboja, sudah mengadakan pembagian bantuan secara tunai kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita membagikan uang tunai sebesar 100.000 per orang dengan tujuan untuk bisa membeli sembako untuk menghidupi keluarga mereka. Bantuan ini kita bagikan kepada 576 orang. Masing-masing menerima Rp100.000. Mereka ini terdiri dari jemaat tidak mampu di gereja kita sendiri, yang kita bagikan melalui ketua-ketua KUL. Yang kedua, kita juga membagikan bantuan bagi jemaat-jemaat yang tidak mampu di gereja-gereja kota Depok yang gerejanya
masih belum mampu untuk membantu jemaatnya sendiri. Bantuan ini kita berikan melalui gembala-gembala jemaat mereka. Kita juga membantu masyarakat yang tinggal di sekitar GBI Kamboja, orang-orang yang tidak mampu. Dan bantuan ini kita berikan melalui ketua-ketua RT mereka. Dan yang terakhir, kita juga membantu sebuah pesantren di Kota Bondowoso, Jawa Timur, di mana Pak Kiainya menghubungi saya untuk membantu bahan makanan bagi 76 santri-santri di pesantren beliau. Ini sudah kita lakukan, saudara. Kita sudah membagikan bantuan tunai kepada 576 orang yang tidak mampu. Masih banyak lagi yang memerlukan bantuan, saudara. Saya harap berikutnya lagi kita bisa tetap melanjutkan peranan kita sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang menolong orang-orang secara fisik dan secara material. Ya, hal yang kedua, saya percaya juga gereja Tuhan bisa berperan aktif sebagai kerajaan tidak tergoncangkan, tempat perlindungan bagi orang-orang yang sedang tergoncang jiwanya. Orang yang stres, ketakutan, putus asa, kebingungan, tidak punya jalan keluar. Saat ini banyak sekali orang yang seperti itu menghadapi merebaknya virus COVID-19 ini. Kita harus bisa menerima mereka, mendoakan, menguatkan, menghibur, menolong mereka, bahkan menyelamatkan mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, sebagai contoh apa yang terjadi saat ini di negara Italia. Ada begitu banyak kematian yang terjadi di Italia, bahkan yang terbesar di dunia. Bahkan lebih besar dari kematian yang terjadi di Tiongkok. Kalau di Tiongkok yang meninggal dunia, kalau saya tidak keliru, 3.600 orang, sekitar itu. Tapi di Italia yang meninggal dunia sudah lebih dari 4.000 orang. Padahal Italia jauh lebih kecil negaranya dan jumlah penduduknya dibanding Tiongkok. Begitu banyak kematian yang terjadi, sehingga mobil-mobil pengangkut jenazah sudah tidak mampu lagi mengangkut orang-orang yang meninggal dunia. Sehingga pemerintah Italia mengerahkan mobil-mobil tentara, militer, untuk mengangkut jenazah-jenazah yang meninggal dunia ke krematorium. Mobil-mobil tentara ini sampai antri di krematorium. Dan jenazah-jenazah yang akan dibakar dimasukkan begitu saja ke dalam tungku api, tanpa peti. Karena peti mati sudah tidak ada lagi, mereka sudah kehabisan. Keadaannya begitu mengerikan, begitu menakutkan. Saudara, saya tertarik pada kesaksian dari seorang dokter yang bertugas di kota Lombardi, Italia. Dokter ini berusia 38 tahun. Lombardi ini adalah salah satu kota yang mengalami penyebaran virus COVID yang sangat mengerikan ini. Dokter ini dan teman-temannya adalah orang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi dia bersaksi bahwa apa yang terjadi saat ini jauh melebihi mimpi terburuk yang pernah dia bayangkan. Keadaan yang makin lama, makin menakutkan. Sehingga dokter ini merasa putus asa, merasa hopeless, saudara, merasa tidak ada harapan. Dia berkata mula-mula yang datang ke rumah sakit itu hanya perorangan. Lama-lama yang datang itu belasan orang. Bahkan akhirnya ratusan orang datang setiap hari ke rumah sakit. Dokter ini dengan teman-temannya, rekan-rekannya sejawat, para dokter juga, sudah bertindak bukan lagi sebagai dokter, tapi sebagai petugas dari sabuk berjalan, bed conveyor. Mereka memeriksa, pasien ini masih ada harapan. Oke, boleh masuk rumah sakit. Pasien yang ini rasanya sudah tidak ada harapan. Dipulangkan ke rumah. Karena rumah sakit sudah penuh sesak. Sehingga tidak bisa lagi menampung pasien. Sehingga pasien yang sudah parah dipulangkan ke rumah untuk mati di rumah masing-masing. Bahkan 2 orang dokter, rekan dokter ini,
sudah meninggal dunia karena COVID-19. Dan beberapa teman yang lain juga tertular oleh virus ini. Ada seorang pendeta berusia 75 tahun yang datang ke rumah sakit, mendoakan dan menghibur orang-orang yang terserang COVID-19 ini. Dan akhirnya pendeta tersebut juga terkena virus COVID-19 dan meninggal dunia. Tapi tindakan dari pendeta ini dan kata-kata yang diucapkannya itu membuat akhirnya sang dokter yang ateis ini bersama teman-temannya akhirnya bertobat kembali kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saudara, jadi sekali lagi, di tengah-tengah goncang yang dahsyat ini, saya lihat gereja Tuhan bisa menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan, tempat perlindungan bagi orang-orang yang sedang gelisah, ketakutan, stres, putus asa. Sekurang-kurangnya ada dua peran yang bisa dilakukan oleh gereja Tuhan saat ini, yaitu menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan secara fisik, secara materi, bagi orang-orang yang tidak mampu, yang kehilangan pekerjaan, yang tidak lagi bisa menghidupi keluarganya. Gereja Tuhan harus bertindak untuk menolong mereka sedapat mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Gereja Tuhan juga harus bertindak sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan, tempat perlindungan bagi orang yang sedang ketakutan, stres, putus asa, kebingungan, tidak tahu jalan keluar. Gereja Tuhan bisa mendoakan mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, dan membimbing mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara, melalui keadaan yang sedang terjadi saat ini, saya percaya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran, yang terbesar dan terakhir. Seperti apa yang sedang terjadi di Brasilia saat ini. Brasilia juga mengalami seperti kita, saudara. Virus corona COVID-19 ini berkecamuk di Brasilia. Dan bahkan presidennya sendiri terkena virus corona COVID-19. Penduduk diperintahkan untuk tinggal di rumah masing-masing, di apartemen masing-masing. Dan mereka taat. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, pada malam hari, mereka menyanyikan pujian penyembahan pada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, ribuan atau mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan orang pada malam hari bernyanyi bersama-sama lagu yang sama. Dan itu diperkeras dengan pengeras-pengeras suara. Saudara bisa saksikan videonya. Bagaimana suasananya begitu indah, saudara. Sehingga bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. Saudara, saya percaya melalui keadaan yang sedang terjadi saat ini, kita akan melihat terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi. Mari kita saksikan video apa yang terjadi di Brasilia baru-baru ini. Saudara yang kekasih, akhir kata,
seperti Pak Niko, Gembala Pembina kita memerintahkan agar sampai pertengahan bulan April ini kita masih melakukan ibadah secara online. Karena belum dimungkinkan untuk jemaat berkumpul bersama di gedung gereja untuk mengadakan ibadah raya. Sehubungan dengan hal tersebut, saudara, maka pada hari Minggu pertama, tanggal 5 April yang akan datang, dan pada hari Jumat Agung, tanggal 10 April yang akan datang, kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah-rumah dan merayakan hari Jumat Agung juga di rumah masing-masing. Saudara bisa tetap menonton secara online. Untuk itu, saya harap saudara pada tanggal 5 dan tanggal 10 April yang akan datang, sebelum jam 10 pagi, menyediakan roti di rumah masing-masing. Boleh roti apa saja, saudara. Saudara juga menyediakan anggur. Kalau tidak punya anggur, boleh memakai teh atau apa saja. Nanti di dalam ibadah online, saya akan memimpin saudara di dalam perjamuan kudus. Saya percaya sekalipun kita melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah, tapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan tetap menyertai kita. Selanjutnya, saudara yang kekasih, bagi saudara yang tergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang, saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara bisa mengirim bantuan, mentransfer bantuan dana melalui rekening yang tercantum di bawah ini. Dan kemudian buktinya juga bisa saudara WA ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Demikian juga bagi saudara-saudara yang ingin membayar persepuluhan, memberikan persembahan atau hal-hal yang lain, saudara juga bisa mentransfer melalui rekening yang tercantum di bawah ini dan mengirimkan buktinya melalui WA kepada nomor yang tercantum di bawah ini. Saudara, saya percaya, sekalipun kita masih terkendala untuk mengadakan ibadah bersama-sama di gereja, tapi biarlah itu tidak mengurangi pengabdian kita pada Tuhan. Kita tidak boleh takut, tapi justru harus makin bersungguh-sungguh mencari Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, dan bergantung, berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Sekali lagi, sebelum saya tutup dalam doa, saya katakan, jangan takut, tapi jadilah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa di penghujung akhir zaman ini. Mari saudara pemirsa di rumah-rumah, angkat kedua belah tangan saudara, saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu. Kami percaya kalau apa yang diterima oleh Bapak Pendeta Daniel Panji adalah sungguh berasal daripada-Mu, maka saat ini kami sudah masuk di dalam permulaan dari masa kesusahan besar. Goncangan akan terjadi, bertambah lama bertambah hebat. Tapi kami tidak takut Tuhan, karena kami berlindung kepadamu. Justru di tengah goncangan kami harus menjadi alat-Mu, supaya banyak jiwa boleh ditolong, diselamatkan, dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan, sekali lagi, hamba berdoa bagi seluruh jemaat, pemirsa yang mendengarkan siaran online ini, jaga lindungi mereka, bahwa mereka makin dekat kepadamu, makin mengasihi Engkau, makin takut kepadamu, makin melekat, makin intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.